Pemirsa, 130 anak di Jawa Timur positif terpapar corona. Sebagian besar penularan berasal dari orang tua. Hingga Rabu siang tercatat jumlah anak yang terpapar corona adalah 71 laki-laki dan 59 perempuan. Rata-rata kasus penularan COVID-19 di Jawa Timur ini adalah berasal dari orang tua. Menyusul banyaknya kasus anak-anak yang terpapar, tim tracing gugus tugas Jawa Timur mengimbau masyarakat agar lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dan untuk membahas banyaknya anak-anak yang terpapar COVID-19 di Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami Kohar Hari Santoso, Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Selamat sore Pak Kohar. Selamat sore. Baik, Pak Kohar, bagaimana perkembangan terkini Pak untuk perawatan anak-anak yang positif corona di Jawa Timur? Jadi benar memang ada beberapa anak yang terpapar juga pada corona. Artinya konfirm bahwa memang corona. Kami memang memantau secara demografi, yaitu kalau kita lihat pada sekuen umur 0 sampai 10 tahun itu sebanyak 130 anak. Tapi kalau melihatnya kita 0 sampai 5 tahun ada 50 anak. Kalau kita lihat yang di bawah 1 tahun ke bayi itu ada 24 anak yang terpapar konfirm COVID-19 ini. Baik, sejauh ini penularan apakah semuanya dari orang tua atau mereka terpapar pada saat bermain bersama teman, Pak? Rata-rata memang terekspos, orang tuanya juga positif. Jadi kayaknya juga dari keluarganya sendiri. Baik, sejauh ini kesadaran orang tua seperti apa sih Pak? Misalnya melakukan protokol kesehatan begitu sampai di rumah seperti mengganti baju, mencuci tangan, mandi, membersihkan badan dan lain sebagainya. Di Jawa Timur sendiri kesadaran masyarakat seperti apa sih Pak? Ya itu yang kita ingin tekankan pada masyarakat. Rata-rata mereka yang sudah terpapar begini kemudian memang timbul kesadarannya betul-betul menyesal yang semacam itu. Tapi kan sebaiknya memang sebelum sampai kejadian kita berharap para orang tua, masyarakat betul-betul menjaga kebersihan, menjaga putra-putrinya, pakai masker, cuci tangan, dan membudayakanlah masalah perilaku hidup bersih sehat pada putra-putrinya sehingga generasi berikut ini betul-betul paham tentang bagaimana perilaku hidup bersih sehat. Baik, Pak, ke 130 anak ini bagaimana Pak kondisinya? Apakah ada data berapa yang parah begitu Pak kondisinya mengingat anak-anak adalah rentan dari COVID-19 ini Pak? 12 sudah sembuh, kemudian ada satu yang meninggal, tapi satu itu karena kebetulan setelah kita evaluasi ternyata ada demam berdarahnya. Jadi ada penyakit bawaannya begitu ya Pak ya? Seperti apa kalau Pak kalau Pak, boleh dicontohkan penyakit bawaan anak-anak Pak? Maksudnya? Tadi Bapak mengatakan bahwa memang anak-anak ini sudah ada penyakit bawaan sehingga yang menyebabkan kondisinya semakin parah. Apa sih Pak penyakit bawaan yang biasanya diderita anak-anak yang kemudian memperparah penularan ini Pak? Bukan penyakit bawaan ya, tapi demam berdarah. Kebetulan bersamaan dengan demam berdarah. Yang kasus yang kami temukan sampai meninggal itu karena dia terekspos dengan demam berdarah juga. Oh, jadi demam berdarah dulu kemudian baru terinfeksi COVID ya, Pak? Bersamaan, ya. Baik, untuk anak-anak yang masih berusia mungkin di bawah 7 atau di bawah 5 tahun, sangat sulit tentunya berpisah dengan orang tuanya. Sejauh ini apakah memang dirawat bersama-sama atau bagaimana Pak? Itu penanganannya memang tergantung kondisi anaknya. Kalau anaknya ternyata cukup kooperatif, bisa kita tangani oleh perawat kita. Tapi ada juga yang tidak bisa, terpaksa orang tuanya juga ikut masuk dengan menggunakan perlengkapan, termasuk maskernya. Tapi kita taruh di ruang khusus, jadi tidak campur dengan pasien yang lain. Dirawat di mana saja Pak, anak-anak yang positif corona? Di berbagai tempat, yang paling banyak memang di Surabaya. Baik, kalau gejalanya di anak-anak seperti apa sih Pak? Apakah ada perbedaan dengan gejala positif corona yang dialami orang dewasa? Sama secara umum, dan memang yang kita kemudian mengarah ke sana karena ada kontak dengan kasusnya. Maka kemudian kita rawat lebih jauh, kita periksa. Baik, sejauh ini Pak yang kami lihat di Jakarta, kesadaran orang memakai masker sudah mulai ada. Tapi jarang sekali orang tua yang memakaikan anaknya masker dan tetap dibawa keluar rumah. Kalau di Jawa Timur apakah sama Pak?
Justru itu memang yang kita perlu latihkan, budayakan pada masyarakat. Kalau kita lihat di lapangan pun belum semua masyarakat paham atau terbiasa dengan penggunaan masker ini, apalagi pada anak-anak. Baik, kalau yang terdata adalah 130 anak pasien positif begitu Pak COVID-19. PDP-nya ada berapa Pak yang terindikasi terinfeksi COVID-19? PDP anak-anak maksudnya? Anak-anak, iya. Saya nggak hafal, tapi sebenarnya ada datanya. Cuman karena kita nggak hafal, saya mesti buka datanya. Baik. Baik, Pak, sejauh ini dari 130 pasien anak-anak, apakah ada di antara mereka yang tanpa gejala, Pak? Pada umumnya adalah gejalanya ringan, jadi seperti batuk pilek biasa. Oke. Nah, kemudian kan biasa orang tua lebih tanggap atas kesehatan anaknya, kemudian memeriksakan. Nah, dari pemeriksaan itu ada anamnesa, ternyata ada kontak, ada juga riwayat yang sekitarnya sakit. Nah, maka kemudian kita periksa perdalam lagi, termasuk dengan laboratoriumnya. Nah, kemudian kita bisa menemukan ternyata confirm positif COVID. Baik, tadi Bapak mengatakan bahwa ada beberapa anak yang saat ini menunjukkan gejala yang cukup parah adalah mereka yang juga terkena demam berdarah dalam waktu yang bersamaan. Separah apa Pak gejalanya yang diderita anak-anak ini? Ya, ini memang tergantung respon kondisinya dan memang tergantung nanti kecepatan dari anaknya, ibu orang tuanya. Dan karena kita juga mendapatkan ada yang kemudian sesaknya sampai parah, kemudian saturasi oksigen juga turun. Baik, Pak, dari 130 anak tadi Bapak mengatakan bahwa kebanyakan dari mereka itu hanya gejala ringan batuk pilek biasa. Anak-anak saat ini dalam situasi study from home, mereka banyak yang tetap bermain keluar rumah. Apakah semua teman-teman yang bermain bersama mereka di kompleks perumahannya ataupun di lingkungannya itu akan juga diperiksa, Pak? Dan sejauh ini berstatus ODP? Ya, kita memberikan bagian dari tracing, selalu adalah kalau ada kasus positif, kita tracing, jadi kontak eratnya anak itu siapa aja, bukan cuma teman mainnya, tapi orang tua, dewasa, yang juga menjadi lingkaran satu pada kontak eratnya itu yang kita juga tracing. Saya kira gitu ya. Baik, terima kasih Pak Kohar Hari Santoso telah bergabung bersama kami di iNews Sore.